Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tak bosan-bosannya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana Allah senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat yang sangat agung setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat sehat dan waktu luang, yang dengannya kita mampu mengoptimalkan dua nikmat tersebut dalam rangka untuk menjadi atau dalam rangka berubudiyah kepada Allah tabaraka wa taala. Dua nikmat di mana banyak manusia enggan dan lalai atau kurang mengoptimalkan nikmat tersebut. Nikmat yang dimaksud adalah nikmat sehat dan waktu luang. Betapa banyak dari kaum muslimin diberikan kesehatan, akan tetapi tidak mampu meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Diberikan kesehatan tetapi mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang usul, ibadah-ibadah yang pokok, tanpa mau menambah lagi keilmuan di dalam agama kita ini. Kebanyakan dari kaum muslimin yang kita lihat, mereka hanya mencukupkan pada ibadah-ibadah yang usul, ibadah-ibadah inti, semisal puasa Ramadan, salat 5 waktu, tetapi tidak mau menambah lagi. Dan tentunya menambah ibadah tentu dibangun di atas ilmu agama. Maka orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu adalah orang-orang pilihan. Dia adalah nikmat yang tidak semua orang diberikan di atas ini. Ini nikmat sehat. Kemudian nikmat waktu luang, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani, dua nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, di mana banyak manusia kurang mengoptimalkan nikmat tersebut. Nikmat yang dimaksud adalah nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Banyak dari kaum muslimin diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat waktu luang,
akan tetapi tidak mampu untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangankan untuk mengaji atau duduk di kajian, di taklim, banyak dari kaum muslimin yang mereka menyepelekan solat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Ya. Maka ini nikmat sehat dan waktu luang. Dia diberikan nikmat sehat, diberikan waktu luang, tapi tidak mau, tidak mampu dan tidak mau untuk bersama-sama solat berjamaah ke masjid. Termasuk di dalamnya bersama-sama untuk mengkaji, ya, qala Allah wa qala Rasul, mengkaji firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seyogyanya kita bersyukur kepada Allah dengan betul-betul banyak bersyukur, ya, menyebut Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, di mana kita menjadi manusia pilihan, orang-orang pilihan, orang-orang Islam pilihan, di mana kita mampu hadir untuk duduk, ya, sebagai rutinitas kita setiap minggunya, ya, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka dengannya kita berharap Allah mudahkan jalan untuk menuju surga. Selanjutnya salawat serta salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah sama-sama, ya, kami mengajak kepada diri kami yang berbicara di depan kita semua agar senantiasa kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara banyak amalan yang kita diperintahkan untuk beramal dengannya, ada satu amalan yang dimana orang banyak menyepelekan amalan itu. Amalan yang dimaksud adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang sangat besar, ya, keutamaan yang sangat besar dan sangat agung bagi orang yang senantiasa melazimkan, bagi orang yang senantiasa membasahi lisannya untuk bersalawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tidak tahu amalan apa yang membuat Allah itu ridho kepada kita. Kita enggak tahu amalan apa yang membuat Allah ridho kepada kita. Bisa jadi amalan yang membuat Allah itu ridho kepada kita bukan salat kita, tapi bisa jadi itu karena kita memudahkan langkah kita untuk hadir di majlis ilmu. Atau bisa jadi amalan yang membuat Allah itu ridho kepada kita adalah salawat-salawat yang kita lantunkan, yang kita sebutkan, yang kita lafazkan ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita berada di majelis ilmu, tentunya itu lebih utama untuk kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, pada kesempatan atau pada malam yang berbahagia ini, kami mengajak kepada kita semua puji Maha Agung mengumpulkan kita kepada orang-orang saleh, orang-orang syuhada, orang-orang yang meninggal, orang-orang syahid di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ikhwani wal akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Keselamatan kita menuju akhirat itu ditentukan oleh masalah akidah. Masalah akidah, ya. Semakin kuat akidah seseorang, maka menunjukkan ia semakin istiqamah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semakin istiqamah di atas ketaatan, ya. Semakin orang kuat agamanya, akidahnya, tauhidnya kepada agama, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka menunjukkan semakin kuat pula keistiqomahannya kepada agama ini, ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Maka keistiqomahan itu hanya berada pada dasar-dasar ketaatan kepada Allah, ya. Maka istiqomah tidak dikenal bagi pelaku maksiat. Ada orang yang kerjanya judi ayam, enggak kita katakan istiqomah ya selalu judi ayam, tidak. Karena kata-kata qama yaqumu istiqamah itu hanya berlaku pada hal-hal yang bersifat ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan ada istilah nanti karena dia melazimkan judi, melazimkan togel, melazimkan
perbuatan maksiat kita katakan istiqomah ya. Bukan. Istiqomah hanya disandingkan pada hal-hal yang bersifat ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka orang yang berada di jalan ketaatan, ya, maka semakin kuat pula keistiqomahannya kepada Allah tabaraka wa taala. Sebaliknya, seseorang di dalam akidahnya dia rusak, ya, atau dia rapuh dalam akidahnya, maka semakin ragu dia berpegang di atas kebenaran. Ya, kami ulangi, seseorang yang rapuh atau rusak akidahnya, atau tidak sempurna akidahnya, tidak kamilah, tidak sempurna akidahnya, tidak benar akidahnya, maka itu akan membuat dia semakin rapuh di dalam berpijak di atas kebenaran. Ya, maka orang-orang yang berada di atas ketaatan kepada Allah, senantiasa ia melazimkan diri berada di jalan koridor ketaatan, pastikan tauhid dan akidahnya itu lurus. Maka kalau ada orang yang beribadah musiman, ya kan, bulan ini mendekati detik-detik atau masuknya bulan Ramadan, biasanya itu bulan Sya'ban, bulan Rajab, itu mulai cas lagi imannya. Kemudian berlalu, ya, selepas bulan Ramadan masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah orang masih bagus imannya. Berlalu Zulqa'dah, Zulhijjah, maka kembali rutinitas seperti sebelum, masuknya datang bulan Rajab dan Sya'ban. Seperti itu terus menerus. Maka kita lihat bagaimana keakidahnya. Ya, seseorang bisa saja dia jatuh dalam futur, masa-masa lemahnya dalam bersemangat beribadah kepada Allah, bisa jadi itu disebabkan karena akidah yang tidak lurus. Ya, kita saksikan itu. Ada ibadah musiman, mungkin juga kita dulunya bagian dari itu. Ya, ibadahnya musiman. Ya, datang Ramadan baru kita semangat. Datang momen-momen tertentu, di bulan-bulan tertentu kita baru semangat beribadah. Padahal Allah tabaraka wa taala tidak disembah hanya satu musim saja, tidak disembah hanya satu bulan saja, tidak disembah hanya pada satu hari saja pilihan, tidak disembah hanya pada hari Aidain, hari raya saja. Maka banyak ada orang-orang yang tidak mau sholat 5 waktu, bahkan meninggalkan sholat Jumat, tapi dia tetap melaksanakan sholat 2 hari raya, ya, 2 hari raya. Berarti ada yang salah dari akidah atau tauhidnya kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, oleh karena itu, menariknya masalah akidah dan tauhid ini, ya, seluruh para nabi dan rasul yang pertama sekali mereka serukan adalah perkara akidah. Nah, ini garis bawah ya. Para nabi, para rasul disebutkan dalam riwayat jumlah para nabi itu 100 berapa? 124.000 para nabi dan rasul. Ya, 124.000 para nabi dan rasul. Dari 124.000 para nabi, di dalamnya terdapat 313 rasul Allah tabaraka wa taala. Ya. Berapa tadi nabinya? 124.000. Di dalam 124.000 itu terdapat 313 para rasul, ya. Nah, semua para nabi dan rasul tersebut, mereka semua diutus ke permukaan bumi ini, yang mereka luruskan itu perkara apa? Perkara akidah. Tidak ada satu nabi, satu rasul pun ketika mereka berdakwah, mereka menitik beratkan pada ekonomi, pada muamalah, pada politik, tidak. Semua para nabi dan rasul semua mendakwakan dakwah tauhid, dakwah akidah kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, makanya seluruh para nabi dan rasul itu sama visi dan misinya. Untuk apa? Mentauhidkan Allah jalla wa ala. Mentauhidkan Allah jalla wa ala. Maka kita tidak pernah mendengar para nabi dan rasul mengawali dakwanya dengan ekonomi, ya, dengan riba. Enggak dari situ dulu. Ya, dengan diawali dengan muamalah. Tidak, semua diawali dengan perkara akidah, ya. Apa dalilnya?
Dalilnya Quran surat An-Nahl ayat 36. Quran surah An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, wajtanibut taghut. Ya, afwan. Dan sesungguhnya walaqad ba'atsna, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah, di setiap umat, di setiap kaum, ya. Fi kulli ummati rasulan, kami mengutus pada setiap kaum, pada setiap umat. Siapa yang diutus? Rasul. Ya. Untuk apa? Ani'budullah, untuk menyembah Allah, liyuhawwidullah, untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Tidak ada satupun para nabi yang itu diutus melainkan mereka mengatakan untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, untuk mentauhidkan Allah. Kemudian kata Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan kepada kalian yang menyembah kepada selain Allah. Jadi taghut, kita sering mendengar kata taghut. Taghut itu apa artinya, Ustaz? Taghut adalah sesembahan selain Allah. Bisa sesembahan itu berupa makhluk bernyawa, misalkan manusia yang disembah, dikultuskan, ya, bisa orang yang meminta kepada kuburan-kuburan keramat, ini taghut. Ini taghut. Atau meminta kepada pohon besar, ya, meminta kepada penghuni lembah yang diyakini itu ada penunggunya, ya, misalkan itu jin, ya, dan yang semisalnya, maka inilah taghut. Ya, taghut adalah sesembahan selain Allah tabaraka wa taala. Maka kata Allah tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap kaum rasul. Untuk apa? Untuk menyembah, untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala dan menjauhkan orang dari menyembah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Nah, ini Quran surat An-Nahl ayat 36. Kemudian semakna dengan ayat ini, ya, sebagaimana juga Allah tabaraka wa taala berfirman juga di Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Apa kata Allah? Wa ma arsalna Nuhan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maka tidaklah kami mengutus, ya, wa ma arsalna, maka tidaklah kami mengutus sebelum kamu, melainkan kami mengutus para rasul yang diwahyukan kepadanya untuk apa? Yuha ila nuhi, diwahyukan kepadanya, kecuali diwahyukan kepadanya annahu, sesungguhnya la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali ana, kecuali Allah tabaraka wa taala, maka ibadahilah Allah tabaraka wa taala. Ya, itu penegasan. Dan juga sebagaimana Quran surah Al-A'raf ayat 59. Quran surat Al-A'raf ayat 59, di mana Allah juga menceritakan tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Ya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Kata Allah, sungguh telah kami utus Nuh alaihi salam, ya, Nuhan, ya, ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, berkatalah Nuh kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ya qaumi ibudullah, ya kaumku, sembahlah Allah, tauhidkan Allah tabaraka wa taala. Malakum min ilahin, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah tabaraka wa taala. Ilahin ghairu, selainnya. Inni akhafu alaikum, sesungguhnya saya sangat takut kepada kalian
bila mana kalian azabun yaumin azim, ditimpakan kepada kalian azab yang sangat pedih. Bagaimana Nuh menyerukan kaumnya untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Ini masalah akidah, masalah akidah. Setelahnya, bagaimana juga Allah tabaraka wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Ankabut, ya, ayat 16. Afwan, surah Al-A'raf ayat 65, ya. Allah tabaraka wa taala menceritakan kisah kaum Ad, ya, kaum Ad. Ya. Apa nabi siapa yang diutus kepada kaum Ad? Nabiullah Hud alaihi salam. Apa kata Allah? Wa ila adin, kepada kaum Ad, akhahum Hudan, kami utus saudara mereka Hud kepada mereka. Qala, berkatalah Hud, Allah abadikan perkataan beliau di dalam Al-Quranul Karim, ya qaumi ibudullah, sama dengan ayat yang tadi. Wahai kaumku, sembahlah Allah tabaraka wa taala. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada ilah selain Allah tabaraka wa taala. Afala tattaqun, apakah kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Maka kenapa kalian tidak mau bertakwa? Lihat kesamaan dakwahnya Nabiullah Hud, Nabiullah apa tadi? Nabiullah Hud dan Nabiullah Nuh alaihi salam. Kemudian Allah juga bercerita tentang Ibrahim di Quran surah Al-Ankabut ayat 16. Al-Ankabut ayat 16. Wa Ibrahim iz qala liqaumihi ibudullah wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah tabaraka wa taala, dan Ibrahim alaihi salam, ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Ya, Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga mendakwakan kaumnya untuk menyembah siapa? Allah tabaraka wa taala. Dzalikum khairul lakum, itulah yang lebih baik kepada kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jika kalian mengetahui, ya. Sebegitu pula Nabi Musa, Allah kisahkan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 127. Begitu pula Nabiullah Syuaib, Allah kisahkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 85. Begitu pula Allah ceritakan tentang Nabiullah Saleh, Allah kisahkan juga dalam Quran surah Al-A'raf ayat 73. Kemudian Allah ceritakan pula tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendakwahkan dakwah tauhid. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 11, Qul inni umirtu an a'budullaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya tidaklah diperintahkan untuk mengatakan sembahlah Allah tabaraka wa taala dengan ikhlas. Dengan ikhlas, ya, dengan mengikhlaskan diri kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Jadi semua para nabi itu tidak lepas daripada dakwah tauhid. Nah, begitu pula tentang kisah Abu Sufyan, ya, yang mana beliau saat itu masih kafir. Beliau ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, sebelum hijrah besar, hijrah kubra ke Madinah, para sahabat itu diperintahkan oleh Rasul untuk berhijrah ke kota Habasyah. Habasyah di mana sekarang? Ethiopia. Ya, Habasyah itu Ethiopia. Jadi Ethiopia itu udah kota lama. Zaman Nabi sudah ada. Ya, di Afrika ada. Maka waktu itu ada namanya Raja Najasyi, ya. Yang beliau nanti di akhir hayatnya beliau masuk Islam, ya. Kemudian datanglah utusan orang-orang Quraisy yang waktu itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Waktu itu belum Islam, ya. Maka Abu Sufyan meminta kepada Raja Najasyi pada saat itu agar mengembalikan orang-orang kaum muslimin di bawah perlindungan Raja Najasyi untuk diberikan kepada orang-orang Quraisy pada saat itu. Tapi singkat cerita,
Apa yang dilakukan oleh Raja Najasyi? Beliau bertanya kepada Abu Sufyan, dan itu diceritakan di setiap kitab-kitab sirah nabawiyah. Beliau bertanya tentang ciri Nabi, karena beliau ini sebelumnya beragama Nasara. Kemudian beliau menceritakan apa yang didakwakan oleh, yang disebutkan oleh namanya Muhammad itu. Maka Abu Sufyan mengatakan, dia mengajak kaum kami untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Lihat bagaimana juga Abu Sufyan yang pada saat itu masih musyrik, masih kafir, dia juga mengatakan bahwasanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala. Ya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab beliau. Kemudian ada satu pertanyaan. Mengapa para nabi dan rasul itu pertama kali dalam risalah mereka itu mendakwakan dakwah tauhid? Ya, ini pertanyaan muncul. Kenapa para nabi Allah utus, kenapa para rasul Allah utus itu mendakwakan yang pertama sekali yang mereka dakwakan itu dalam perkara akidah atau tauhid? Kenapa? Ya. Jawabannya adalah karena akidah adalah sumber amal. Jawabannya apa? Karena akidah adalah sumber amal, sumber kekuatan ya untuk tunduk kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Kami ulangi. Kenapa para nabi dan rasul itu Allah utus? Kemudian mereka mendakwakan, berbicara pertama sekali itu dalam perkara akidah atau tauhid. Karena akidah atau tauhid adalah sumber kekuatan, sumber amal. Sumber amal. Ya. Seseorang bisa semangat salat tahajud itu karena apa? Kan akidah yang kuat. Seseorang itu kuat puasa Ayyamul Bid, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Muharram, puasa 10 hari di awal daripada bulan Zulhijjah. Itu semua itu berbicara karena apa? Apakah karena motivasi dunia? Bukan, itu karena akidah yang dimiliki oleh kaum muslimin. Maka tidak ada kita dapati orang yang lemah akidahnya dia semangat dalam beribadah. Faham ya? Tidak ada kita dapati orang yang lemah akidahnya semangat ibadah. Enggak ada. Pasti dia tidak akan semangat ibadah. Tidak akan semangat. Wallahi tidak akan semangat. Ya. Maka ikhwani wal akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tanpa akidah yang benar, seorang hamba tidak akan tunduk kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak akan tunduk. Orang yang tidak memiliki akidah yang lurus, dia tidak akan pernah tunduk kepada syariat. Yakin dan percayalah. Siapa dia? Pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku kesyirikan, dia enggak tunduk kepada Allah. Enggak tunduk. Orang yang menjadikan ajimat-ajimat, menghalalkan ajimat-ajimat, ya, sesungguhnya dia telah menodai akidah yang lurus. Ya, tidak tunduk kepada Allah. Ya. Tanpa akidah seorang hamba tidak akan ittiba. Ya, pertama tadi, tanpa akidah yang lurus seorang hamba tidak akan tunduk dan taat kepada Allah. Tidak akan ikhlas dalam beribadah. Padahal ikhlas itu adalah kunci syaratnya diterima ibadah. Yang kedua, tanpa akidah yang lurus seorang hamba tidak akan ittiba kepada Nabi. Apa ittiba? Tidak akan tunduk, tidak akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peribadahan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ini dia. Ini perlu kita pahami, ya. Maka orang yang akidahnya lurus, hatinya dipenuhi dengan akidah yang lurus, dia senantiasa akan betul-betul berkomitmen, beristiqamah di atas ketaatan, di atas ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, Jalla wa'ala. Ya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah?
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Liman? Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi orang-orang yang menginginkan Allah dan hari akhirat. Hari akhirat. Bagi orang-orang yang menginginkan hari akhirat, yang menginginkan Allah tabaraka wa taala, maka dia akan mengikuti, dia akan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ittiba kunci utama untuk masuk, untuk berjumpa dengan Allah itu ittiba kepada sunnah, ittiba kepada syariat, condong kepada syariat, tidak menyelisihi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peribadahan kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Orang yang tidak ittiba, mencari jalannya ke surga selain jalannya Nabi, sesungguhnya dia telah mencoreng risalah ini. Sesungguhnya dia telah mengatakan, walaupun tidak diucapkan dengan lisan, secara tidak langsung dia telah mengatakan agama ini belum sempurna, sehingga sempurnanya agama ini dengan apa yang ia kerjakan saat itu. Ya, walaupun lisan tidak berucap, walaupun lisan tidak mengatakan agama belum sempurna, tapi perbuatannya mengarahkan dia seolah-olah mengatakan dengan amalan yang saya buat ini agama baru sempurna dengan ajaran itu. Lihat bagaimana tidak ittibanya, bahaya tidak ittiba kepada sunnah. Bukan hanya masalah akidah, ya, tetapi merembet kepada masalah tidak ikutnya dia kepada sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwani wal akhwati, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka orang yang ittiba adalah orang yang akidahnya kuat, akidahnya lurus kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Coba ya, orang yang ittiba, orang yang condong kepada Nabi, ittiba, akidahnya lurus. Mau apapun kata orang, misalkan janganlah jauh-jauh, orang yang mengenal sunnah, ya, masalah isbal, ya, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang berada di bawah mata kaki, ya, dari pakaian adalah tempatnya di neraka. Nah, orang yang pakai celana cingkrang, orang-orang akan mengatakan kebanjirannya. Apakah kita akan langsung rapuh imannya? Tidak. Apakah kita langsung meninggalkan sunnah? Apakah ketika kita orang mendiskreditkan orang-orang ahlu sunnah, orang-orang yang kajian, gak ada gerakan, hingga ada pergerakan, ngaji ke ngaji, harus berubah dong. Harus ikuti seperti mana dakwanya Harokah, bergerak. Dikata kita yang taklim ini tidak bergerak, padahal kita yang datang dari Gunung Stoli ke sini tuh pakai motor bergerak kita. Padahal yang paling urgensi itu di sini, ya, urgensi itu di sini, ya. Maka perubahan agama itu, perubahan syariat, perubahan sesuatu, ya, dari awalnya tidak baik, rusaknya suatu negeri itu adalah berpengaruh dari keimanan sebuah kaum. Ya. Rusaknya suatu bangsa itu dikarenakan akidah mereka yang bobrok. Ya. Rusaknya tatanan bangsa tidak bisa dilepaskan dari masalah ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, apa kata Allah? Kata Allah tabaraka wa taala di dalam Quran surah An-Nur ayat 55, dan ini jadi pegangan kepada kita. Kalau ada orang-orang yang mengatakan kalian ngaji-ngaji saja, ya, orang-orang salafi itu ngaji-ngaji saja, kapan mau berubah bangsa ini? Ya, kita harus merubah negara ini, harus turun ke jalan-jalan, ya, mengapresiasikan, ya, menyampaikan opini aspirasi kita, ya. Maka kita katakan Allah tabaraka wa taala, ini dalilnya. Quran surat An-Nur ayat 55. Apa kata Allah? Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Apa kata Allah? Janji Allah
janji Allah. Allah kira-kira kalau berjanji ingkar enggak? Tidak. Ya, Maha suci Allah dari sesuatu yang membuat Allah itu cacat. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Apa kata janji Allah? Wa'adallahu allazina amanu minkum. Dan Allah berjanji kepada kalian bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, beramal soleh di sini cakupannya disebutkan amal soleh itu mengandung dua hal. Dia dikatakan amal soleh itu memiliki dua prinsip. Ikhlas, ittiba. Niat dan ada contoh. Ya. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan mereka pemimpin di permukaan bumi ini. Pemimpin. Ya. Jadi kalau mau kita menjadi pemimpin, kalau mau kaum muslimin menjadi pemimpin lagi, karena kekhalifahan itu, kepemimpinan itu tidak abadi. Semakin seseorang menjauhkan dari agama yang lurus, maka akan dibuat mereka menjadi bercerai-berai. Semakin sebuah kaum itu condong hatinya untuk mentauhidkan Allah, belajar dan belajar, maka Allah yang berjanji mengatakan akan menjadikan mereka pemimpin di permukaan bumi. Pemimpin. Disebutkan dalam ayat yang lain di Quran surah An-Nahl di ayat 96. Man amila min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa orang yang beramal soleh min dzakarin aw unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, maka Allah akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Akan Allah berikan kehidupan yang baik. Apakah Allah mengingkari janjinya? Tidak. Yang ada kita enggak yakin dengan janji Allah. Kitanya yang enggak yakin. Kitanya enggak yakin. Sehingga kita dengan mudahnya kita meninggalkan syariat ini. Syariat apa? Taklim. Enggak ada gerakan. Hanya duduk taklim. Padahal ini janji Allah. Apakah kita menyelisihi, apakah kita tidak yakin dengan Al-Quran, dengan ayat Allah tadi, dengan janji Allah kepada kita? Kebenaran agama itu adalah dibuktikan dengan keyakinan dari hati kita, membenarkan. Makanya setiap apa yang keluar dari Al-Quran, setiap apa yang keluar dari lisan Rasul Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling utama yang membenarkan risalah ini. Orang yang paling utama. Makanya kita tidak akan pernah bisa menyamai keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang yang berkumpul seluruh manusia mulai dari zaman Nabi dikumpulkan, termasuk di dalamnya Umar, Utsman, Ali. Ditimbang keimanannya, digabungkan dengan keimanan umat akhir zaman. Dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, imannya Abu Bakar As-Siddiq masih berat. Itulah bagaimana keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita bisa mengatakan Abu Bakar As-Siddiq hebat dia, berimannya kepada Allah. Kita katakan Utsman kuat dia imannya. Belum tentu akhi. Kita kalau di zaman itu hidup di zamannya Rasul, bisa jadi kita ini saudaranya Ikrimah. Ikrimah siapa ayahnya? Siapa ayah Ikrimah? Abu Lahab. Abu Lahab. Ya. Beliau anaknya dedengkotnya orang kafir. Tapi beliau masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW. Coba kira-kira ayah kita adalah seorang yang menentang dakwah tauhid. Kemudian kita anaknya nih. Pada saat itu anaknya kita di zaman Rasul. Apakah yakin kita akan beriman kepada Allah? Yakin? Tidak. Kita mendapatkan Islam saat ini adalah itu rata-rata dikarenakan dari warisan orang tua kita. Maka alangkah bersyukurnya kita kepada Allah, diberikan kita hidayah mengenal sunnah setelah diberikan nikmat di atas agama Islam ini. Itu nikmat. Maka kita tidak akan bisa menyamai pahala dan keutamaan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita samai. Ya, maka kembali kita kepada pembahasan.
Apabila ya akidah seseorang itu lemah, ia akan lemah dalam mengikuti Rasul. Ya, sudah jelas tadi ini. Lemah kita dalam akidah, maka lemah pula ia ittiba kepada Nabi. Ya. Contoh, masalah banyak disepelekan oleh kebanyakan laki-laki kaum muslimin. Ya. Kenapa tidak berjenggot? Apa alasannya? Apa tidak rata jenggot saya? Iya. Nabi tidak katakan, agama tidak katakan mau tidak rata mau apa, tidak. Pelihara. Karena itu ciri khas kaum muslimin, ciri khas para laki-laki saleh. Seluruh para nabi dan rasul itu memiliki janggut. Ya, memiliki janggut. Ya, inilah ittiba kepada Rasul, kecuali orang-orang yang memang gennya tidak punya. Ya, itu jelas ada. Ya. Maka inilah ittiba. Ya. Maka orang yang kuat akidahnya, dia akan mengikuti sunnah, dia tidak akan pernah memilah-milah sunnah. Oh, ini sunnah secara fikih saya enggak usahlah. Orang yang mendapatkan berada di atas sunnah, dia tidak akan pernah memilah-milah ini sunnah secara hukum fikih, ini sunnah secara syariat, tidak. Dia akan mengerjakan selagi itu sunnah, selagi itu syariat, ia akan kerjakan. Maka benarlah apa yang disebutkan, kana salaf ya'maluna sunnah li'annahu sunnah. Para salafus saleh mengerjakan sunnah karena mereka tahu itu adalah bagian syariat. Wa kana al-an, dan orang-orang sekarang, ba'dun nas, sebagian kaum muslimin, sebagian manusia, yatruku sunnah li'annahu sunnah, meninggalkan sunnah karena itu hanya sunnah secara fikih. Sahih. Sahih. Mereka memilah-milah syariat. Ana wala sabahia rawatib, kan sunnah daa balik. Memilah-milah syariat. Ana wala sabahia sunnah sebelum subuh misalkan. Sunnah. Padahal salat sunnah fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Orang yang lemah kepada Allah, ya, lemah pula kepada maksiat, lemah kepada hawa nafsu, condong kepada hawa nafsu, maka itulah nilai akidahnya kepada Allah dan akhirat. Ya, orang yang lemah diuji dengan syahwat langsung melempem, diuji dengan syubhat langsung keok, ya, maka itulah nilainya kepada akhirat dan Allah. Itulah nilainya, ya. Maka tanamkan tauhid yang lurus, dan tauhid itu tidak bisa didapatkan dengan tiba-tiba kita hijrah langsung ke tauhid lurus, tidak. Tauhid itu didapatkan dengan taklim, dan taklim itu, ilmu agama itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Seorang ulama yang bernama Yahya bin Abi Katsir, beliau pernah berkata, la yustata'ul ilm birahatil jism, tidaklah didapatkan ilmu itu dengan badan yang santai. Kita yang hadir dari Gunung Sitoli memacu motor kita melawan dinginnya malam, ya, bagi orang tua kami datang ke sini ya memakai jaket, ya kan, dia lawan rasa dingin malam, ya kan. Terkadang ya ada bisikan-bisikan setan, ini hujan-hujan rintik sedikit, enggak usahlah ngaji. Tapi kita lawan. Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Sahih. La yustatal ilm birahatil jism. Tidak didapatkan ilmu agama itu dengan badan yang santai. Jangankan ilmu agama, ilmu dunia terkadang kita membutuhkan energi, membutuhkan biaya, kita korbankan. Apalagi dalam perkara ilmu din, ilmu yang akan mengantarkan rahmat Allah kepada kita. Kita paksa, kita lawan rasa malas, kita lawan rasa futur, rasa jenuhnya beribadah kepada Allah. Kita lawan dengan apa? Mengharapkan Allah anugerahkan kepada kita ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Nah, ya ikhwani wal akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin pada kajian kali ini kita akan cukupkan, kita akan bagi menjadi 3 sesi nanti ke depannya terkait dengan urgensi pentingnya pembahasan akidah, ya. Dan ini penting, ya, sedikit dari yang sedikit ini kita bahas. Semoga dengan yang sedikit ini kita faham betul bahwasanya akidah itu penting, taklim itu penting, belajar agama itu penting, mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah dengan
mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal zatnya. Tentunya sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau dapat nanti di kajian berikutnya, di sesi berikutnya, kita hadir lagi untuk membahas lagi daripada kelanjutan dari pentingnya atau urgensi pentingnya pembahasan daripada akidah ini. Ya, mungkin itu saja. Bila ada yang kita diskusikan, kepada ikhwan wal akhwat kami persilakan. Kita cukupkan. Ya, mungkin itu saja yang pembahasan kita pada malam hari ini. Benar itu datang dari Allah tabaraka wa taala. Salah itu dari kekhilafan dan kedoifan kami, kelemahan kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.